La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tanpa terasa detik beralih menjadi bilangan menit, menit pun berubah menjadi bilangan jam, jam berganti dalam bentuk bilangan minggu, berputar dalam bilangan bulan. Ini kita sudah berada 1 minggu ke depan, beralih 2020 menjadi peralihan nantinya akan memasuki 2021 miladiah. Kalau para pengusaha, bisnismen, dia menghitung-hitung dalam 1 tahun ini terlebih masih masuk wabah COVID-19, kerugian yang luar biasa. Modalnya berapa? Untungnya berapa? Defisitnya berapa? Bagaimana halnya dengan kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu, apakah tidak kamu renungkan, tidak kamu lihat, tidak kamu fikirkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa untuk memperhatikan bekal apa saja yang akan dibawa untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detail atas apa-apa yang kamu perbuat. Ya, kalau para pengusaha, kalau ekonomi dunia sedang mengalami defisit dikarenakan masih mewabah COVID-19, ya, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita renungkan apa-apa yang kita bawa kelak kalau ajal datang menjemput kita? Bagaimana yang pertama dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, karunia nikmat Allah sudah tepatkah kita syukuri? Bagaimana kita diuji masih mewabah COVID-19? Apakah kita tetap masih bersyukur? Apakah waktu yang diberikan oleh Allah masih kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Di penghujung tahun ini, mari kita introspeksi, muhasabah, audit diri kita, evaluasi diri kita sebelum, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung dirimu sebelum kelak diadakan perhitungan amal, hisab terhadap dirimu di yaumil qiyamah. Ringkas padat, apa yang harus kita hisab? Apa harus kita mengintrospeksi diri kita dalam sisi apa? Yang pertama, dalam hal perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam protokol kesehatan sangat ketat kita, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sudahkah kita jaga sholat kita, jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga diri kita? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari jerat api neraka. Kita takut akan sanksi-sanksi duniawi kalau tidak melakukan sesuatu. Sudahkah kita takut tidak laksanakan sholat? Sudahkah kita takut memperburuk suasana diri kita? Sudahkah kita takut pada Allah, tidak jalankan perintahnya dan tidak jauhi larangannya? Belum lagi kalau kita introspeksi bagaimana tentang dosa munkarat maksiat yang pernah kita lakukan. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa tangan kita, dosa lahir batin kita. Ya Allah, ternyata kadang kita asyik
berbicara tentang dunia luar sah-sah saja. Kadang kita asik membicarakan figur ketokohan seseorang, kadang kita asik larut dalam dunia medsos, tapi kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana andai pulang dari Jumatan ini, malam nanti, esok lusa, kita tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka dia tidak akan bisa mundur maju walau sesaat, oleh karenanya selagi hayat dikandung badan. Maka fokus kita sejenak, audit diri kita, introspeksi, muhasabah. Jangan sampai kelak nanti di alam barzah, di alam kubur, menyesal kita, tak akan ada lagi waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, tubu ilallah, bertobatlah kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Harta tidak kita bawa, jabatan yang kita sandang satu saat kita tinggalkan, semua kepemilikan kita, uang deposito kita, akhirnya satu saat ajal datang menjemput, yang dibawa adalah amal soleh semata. Oh, ternyata akhirnya kita satu saat akan dimandikan yang terakhir kalinya. Pakaian kita hanya beberapa lembar kain kafan saja. Ya, ternyata kendaraan kita hanya keranda kurung batang. Akhirnya disolatkan, solat sebelum kita disolatkan dibawa nanti satu saat jenazah kita ke pemakaman, tinggallah kita. Luasnya ternyata rumah masa depan kita setelah meninggal nanti hanya liang lahat yang luasnya 2 kali 90 cm saja, 2 meter panjang, 90 cm lebar. Itulah nanti yang menghantarkan kita satu persatu, istri, anak, semua akrab kita satu dengan lainnya, sanak pamilih handai tolan, semua tinggalkan kita, tinggal sendiri kita di alam kubur, di alam barzah. Saat itu malaikat munkar nakir akan menanyakan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, dan seterusnya. Menyesal kalau kita membawa amal-amal yang salah, bukan amal soleh selagi hayat dikandung badan. Mari di penghujung tahun ini pun, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, mata masih menatap, telinga mendengar, jantung masih berdetak, dan kita masih melihat cahaya matahari, kita masih menghirup udara oksigen yang gratis dari Allah. Maka perbaiki diri kita. Yang pertama, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di era Covid-19 ini justru kita harus mengevaluasi diri. Toh akhirnya yang mampu mengangkat, mensudahi daripada wabat Covid-19 ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Bersegeralah kembali ke jalan Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha.